warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi Sejarah Indonesia 3, di mana materi yang saya jelaskan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan ulangan tengah semester, di mana materi yang saya bawa yaitu Sumpah Pemuda. Next. Sebelum kita masuk ke materi intinya, saya bacakan suatu deskripsi. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit, mulai berdiri, mulai kuat. Yang mana kebangkitan ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo atas inisiatif dan dorongan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Walaupun Budi Utomo ini masih dengan corak kesadaran lokal, yang mana tercermin dengan tujuannya, yaitu mau memajukan dan membangkitkan masyarakat dan kebudayaan Jawa, terutama melalui pendidikan. Jadi dapat kita mengambil kesimpulan bahwa organisasi yang pertama kali berdiri di Indonesia itu adalah Budi Utomo. Tapi organisasi Budi Utomo ini belum bersifat nasionalis, masih bersifat lokal, itu ke daerah Jawaan. Nanti timbullah suatu ide-ide dari pemuda seluruh Indonesia atau perkumpulan pemuda di seluruh Indonesia untuk membentuk rasa nasionalisme, rasa kemerdekaan untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Next, kita ke selanjutnya. Arti Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda itu adalah salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Coba bayangkan, sebelum Indonesia merdeka tidak ada Sumpah Pemuda. Maka pemuda Indonesia tidak memperdulikan kemerdekaan Indonesia. Tapi inilah suatu aura positif bagi kita semua. Indonesia memiliki pemuda-pemuda yang memiliki andil yang luar biasa, ya, untuk menerapkan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih merdeka dari penjajah, gitu. Selanjutnya, dicetusnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini dicetuskan ketika Sumpah Pemuda ini menyelenggarakan kongres yang kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia yang sekarang disebut Jakarta. Selanjutnya kebangkitan. Yang saya bacakan tadi, yang mana kebangkitan Indonesia ini diawali oleh organisasi Budi Utomo, tetapi organisasi Budi Utomo ini masih bersifat kedaerahan. Jadi inisiatif dari pemuda untuk membentuk rasa nasionalisme seluruh rakyat Indonesia, maka dibangunlah atau dibentuklah atau dilahirkan Sumpah Pemuda. Next. Baru kita bicara ke lahirnya Sumpah Pemuda. Apa sih sebab Sumpah Pemuda ini lahir, Sumpah Pemuda ini berdiri? Lahirnya Sumpah Pemuda ini disebabkan karena adanya pemuda-pemudi Indonesia yang ingin merdeka. Pemuda-pemudi Indonesia yang ingin Indonesia terbebas dari penjajah. Ya kan? Kita lihat deskripsi di bawahnya. Pada tanggal 15 November 1925, organisasi pemuda berkumpul dan menyepakati dibentuknya suatu panitia untuk mempersiapkan kesepakatan besar pemuda di Kongres Pemuda pertama. Jadi Sumpah Pemuda tidak menyelenggarakan Kongres Pemuda yang kedua, tapi juga mengadakan Kongres Pemuda pertama itu pada tanggal 15 November 1925 dengan membentuk satu panitia kesepakatan para pemuda atau kesepakatan besar pemuda. Next. Next, ini masih lanjutan lahirnya Sumpah Pemuda, ya. Berarti lahirnya Sumpah Pemuda tadi kongres yang pertama pada tanggal 15 November 1925. Sekarang saya menjelaskan Kongres Sumpah Pemuda yang kedua. Poin yang pertama, Kongres Pemuda yang kedua diadakan tanggal 26 sampai 28 Oktober 1928. Ini tanggal pelaksanaannya. Poin yang kedua, semua perkumpulan pemuda dan mahasiswa serta partai politik diundang hadir. Jadi rinciannya, ya, yang diundang itu adalah PPPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Yang kedua itu pemuda-pemuda yang ada di Jong Celebes, Jong Minahasa, Jong Papua, Jong Sumatera Bon, dan Jong Jawa, dan partai politik lainnya. Yang ketiga, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan 3 sesi di 3 tempat yang berbeda.
Oke, jadi Kongres Pemuda kedua ini tidak diselenggarakan di Jakarta saja, tapi diselenggarakan di daerah-daerah lain, nah, gitu. Yang keempat, gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Berarti gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda ini inisiatif dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, yang mana Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia ini dia sekolahnya sudah tinggi, ada di sekolah di Belanda. Jadi untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia, maka dibentuklah Sumpah Pemuda atas inisiatif PPPI. Selanjutnya poin kelima, rapat pertama Sabtu tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolika Jongelingland Bonn atau disingkat dengan KJB. Nah, itu Kongres Pemuda kedua, itu rapat yang pertama. Selanjutnya, poin yang keenam, dalam sambutannya, Ketua PPPI Sugondo Jojo Puspito berharap Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dan sanubari para pemuda. Jadi ketua dari PPPI ini berharap dengan adanya organisasi Sumpah Pemuda ini membangkitkan semangat pemuda Indonesia untuk memperjuangkan sepenuhnya demi kemerdekaan Indonesia. Yang poin ketujuh, rapat kedua ini di Gedung Ostjava Bioskop atau bioskop ya, itu bahasa Belanda itu, yang mana membahas masalah pendidikan. Kenapa sih di Kongres Pemuda kedua ini membahas pendidikan? Karena dalam suatu negara, pendidikan merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan suatu negara, salah satu tombak kemerdekaan negara. Karena dengan elitnya sumber daya manusia, maka kita bisa mengatur strategi untuk mewujudkan yang namanya kemerdekaan Indonesia. Maka daripada itu, pendidikan merupakan hal penting dalam suatu negara dalam mewujudkan suatu kemerdekaan dan suatu kemajuan dalam negara. Gitu. Next, yang poin yang ke-8, pada rapat penutup di Gedung Indonesia C, Glugeboy di Jalan Keramat Raya 106, yang mana Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi. Oke, nasionalisme itu rasa cinta kepada tanah air, itu penting loh. Demokrasi yang mana adil dalam memilih, adil dalam berkuasa. Nah, jadi Sunario ini mengharapkan para pemuda untuk lebih membangkitkan jiwa nasionalismenya dan juga jiwa demokrasinya. Next, panitia Kongres Pemuda terdiri dari berarti ini panitia Kongres Pemuda yang dibentuk pada Kongres pertama Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah ketua, itu adalah Sugondo Jojo Puspito dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Yang kedua adalah wakil ketua, yang itu RM Joko Marsaid, yaitu dari Jong Java, pemuda dari Jawa. Yang ketiga adalah sekretaris Muhammad Jamin, itu dari pemuda Jong Sumatera Bon. Dan yang keempat adalah bendahara Amil Syarifuddin dari pemuda Jong Batak Bon. Nah, jadi anggota-anggotanya terdiri dari seluruh pemuda yang ada di Nusantara atau di Indonesia. Next. Di Kongres Pemuda kedua ini tercetuslah, terbentuklah, lahirlah dan terciptalah suatu isi yang dinamakan isi Sumpah Pemuda, ya, yang mana isinya, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan inilah yang mempersatukan seluruh pemuda yang ada di Indonesia ini dalam melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan Indonesia. Next. Apa sih yang kita dapat nilai-nilainya, nilai-nilai Sumpah Pemudanya? Oke, nilai-nilai yang diterapkan dalam Sumpah Pemuda ini, yang pertama adalah kebersamaan dan persaudaraan. Umpamanya dari Jong Java,
pemuda dari Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Papua berkumpul dalam satu ruangan. Ini menimbulkan suatu rasa kebersamaan dan rasa persaudaraan. Dalam Islam, rasa persaudaraan atau ukhuwah yang kuat itu akan menimbulkan suatu kemenangan yang hakiki. Oke, luar biasanya persaudaraan ya kan. Selanjutnya ada toleransi. Nah, dari pemuda-pemuda yang diundang di seluruh Nusantara atau Indonesia, mungkin kan ada yang agama Islam, ada yang agama Kristen, Buddha, Katolik, ya kan, Protestan. Nah, jadi ini ketika dikumpulkan dalam suatu ruangan, maka timbullah suatu rasa toleransi, rasa saling paham gitu. Kita ini tujuannya apa di sini? Itu meraih kemerdekaan Indonesia. Wawasan, ya, selanjutnya wawasan. Dengan adanya pemuda di satu ruangan dan seluruh dari Nusantara ini bisa terbuka wawasan-wawasan kita tentang bagaimana sih kita meraih kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya nasionalisme. Tentu rasa nasionalisme itu ada di setiap pemuda-pemuda yang ada dalam kongres tersebut atau di Indonesia. Selanjutnya ada tanggung jawab dan disiplin diri. Jadi sifat-sifat ini merupakan nilai-nilai yang lahir di Sumpah Pemuda. Next, kita akan membahas Sumpah Pemuda dan Persatuan. Persatuan Sumpah Pemuda. Saya bacakan deskripsi ini. Kesatuan dan persatuan harus menjadi basis ketahanan sebuah bangsa, apalagi bangsa yang sedang berkembang seperti Indonesia, dalam menghadapi arus globalisasi yang makin keras. Kongres Pemuda kedua pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 1928 telah berhasil merumuskan ideologi yang berhasil mendasari jiwa kesatuan dan persatuan, yaitu bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, dan bangsa Indonesia, dan berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Di sini kita bisa lihat generasi muda hari ini mengenai Sumpah Pemuda. Alhamdulillah, kita memiliki generasi muda yang peduli dengan Indonesia sekarang. Toh, bagaimana sih kita mengambil andil dalam suatu kemerdekaan negara? Ya, tidak dengan cara berperang, melawan penjajah, tapi dengan memberikan dedikasi yang terbaik untuk negara, dedikasi yang terbaik untuk Indonesia, yang terutama di bidang pendidikan. Tengok di gambar yang ini, abang-abang yang baju hitam ini menjadi seorang motivator atau menjadi seorang guru pada anak-anak yang tidak bisa sekolah gitu. Jadi andil kita ada di situ. Next, yang kakak-kakak yang perempuan ini, dia memiliki suatu peran penting ya dalam suatu kongres sebagai wakil menteri perekonomian kreatif gitu. Banyak sih generasi muda ini memiliki karakter yang luar biasa ya dibandingkan dengan pemuda-pemuda di luar negara sana gitu. Sejarah dari pemuda telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki pemuda yang berkarakter kuat dan tangguh. Jadi bagaimana ya kita mewujudkan generasi muda kita yang hebat? Ya, kita bentuk karakternya. Karena suatu karakter jika dibentuk, maka di kedepannya akan lebih baik gitu, kuat dan tangguh. Jadi awal kita untuk membentuk suatu generasi yang luar biasa adalah membentuk karakternya. Next. Ini seharusnya 2020 ya, memperingati Hari Sumpah Pemuda. Jadi sini ada suatu pertanyaan ya di slide ini. Apa sumpahmu untuk Indonesia? Itu Anda yang bisa menjawabnya masing-masing. Tapi sumpah saya untuk Indonesia adalah saya ingin Indonesia maju. Saya ingin Indonesia memiliki andil yang luar biasa dalam mengatur perekonomian, bahkan di bidang-bidang internasional gitu. Jadi butuh generasi muda untuk bisa membawa Indonesia ke arah lebih baik di kancah internasional. Next. Analisis terhadap fenomena Sumpah Pemuda. Ini terhadap generasi muda. Yang pertama adalah keragaman gerakan pemuda tidaklah menjadi sebuah kendala dalam pemersatu bangsa. Jadi
kita bermacam-macam dari orang Jawa, orang Papua, orang Sumatera, orang Batak, orang Minang, ini tidak menjadi sebuah kendala bagi kita dalam mewujudkan pemersatu bangsa. Malahan ini menjadi suatu keeratan kita dalam memahami arti Sumpah Pemuda yang berdasarkan keragaman gitu. Selanjutnya adalah salah satu pemersatu yang sering dibahas terkait dengan generasi muda adalah ketahanan budaya. Selanjutnya, Sumpah Pemuda mempunyai makna yang sangat mendalam bagi bangsa ini. Sumpah Pemuda berisi ikrar bersatunya dan disatukannya tunas-tunas bangsa. Toh dengan adanya pemuda ini, pemuda-pemuda Indonesia sekarang ini memiliki rasa nasionalisme yang tinggi karena dia ingin mengharumkan membanggakan nama Indonesia di kancah internasional. Dengan itu, cara pemuda generasi muda bisa mengambil andil di suatu negara. Next, kesimpulan yang dapat kita hadirkan dalam presentasi yang saya jelaskan tadi, bahwa Sumpah Pemuda mempunyai nilai-nilai strategis yang mendukung ke arah kesatuan dan persatuan bangsa. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pada materi sebelumnya, kalau sekarang nilai-nilai itu sepertinya terabaikan dalam berbangsa. Itu adalah kesalahan transformasi nilai. Maka daripada itu, yang kita butuhkan di masa depan adalah sejarah sebagai pembelajaran moral untuk kepentingan kebangsaan. Masa lalu sebagai pengalaman adalah guru dan kita dapat berefleksi dan memperoleh banyak nilai yang terkandung di dalamnya. Jadilah pemuda yang luar biasa dengan memaknai nilai-nilai Sumpah Pemuda. Oke, baik.